Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, selamat hari Minggu. Kita mempersiapkan diri kita pagi hari ini untuk bisa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti kelas sekolah minggu yang akan dilaksanakan tepat pukul 7.30, jam setengah 8. Pembacaan kita di dalam Kitab 2 Tawarik pasal 18, 19, dan 20 dalam program Baca Alkitab bersama kita. Dan pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat dari 3 pasal ini. Saya ingin kita memperhatikan 3 poin yang bisa kita pelajari dari 3 pasal, yaitu tentang Raja Yosafat. Di mana Raja Yosafat adalah diceritakan di pasal yang ke-18, dia adalah besan dari Raja Ahab. Jadi Raja Yehuda berbesan dengan Raja Israel, yaitu Yosafat Raja Yehuda dan Ahab Raja Israel. Nah, di dalam kekeluargaan yang terjalin ada hal yang baik, tetapi kalau kita lihat bagaimana Raja Ahab ini adalah raja yang jahat. Raja yang jahat. Nah, poin yang pertama kita akan melihat bagaimana Ahab ini adalah orang yang membenci seorang nabi yang bernama Mika. Nah, 400 nabi diminta untuk bernubuat pada saat Yosafat diajak memerangi Ramot Gilead, karena Ahab akan berperang. Lalu Yosafat diajak untuk membantu memerangi Ramot Gilead. Lalu Yosafat berkata, minta dulu petunjuk kepada Tuhan. Lalu 400 nabi yang dipanggil untuk bernubuat menubuatkan kemenangan Raja Ahab. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi nabi yang bisa kita minta petunjuk daripadanya untuk minta petunjuk Tuhan? Tetapi Ahab berkata, satu nabi ini tidak pernah bernubuat yang baik kepadaku. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bagaimana 400 orang melawan satu orang nabi. 400 nabi melawan satu orang nabi. Tetapi 400 ini adalah nabi yang hanya ingin menyukakan hati Raja Ahab. Sehingga Mika akhirnya dimasukkan ke dalam penjara karena bernubuat yang sebenarnya adalah nubuat yang benar dari Tuhan. Nah, poin yang kedua, jika kita membaca di pasal yang ke-19, di ayat yang ke-7, kita bisa memperhatikan bagaimana Yosafat, raja yang sebenarnya raja yang sangat mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Lalu Yosafat membentuk membuat para hakim, membentuk para hakim untuk mengatasi semua permasalahan, lalu dari imam-imam suku Lewi dipanggil untuk dapat memberikan kebenaran-kebenaran hukum yang baik, bagaimana orang yang bisa takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindak dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Ini yang kita contoh dari Yosafat. Bagaimana dalam kehidupannya dia ingin supaya seluruh kerajaan itu diliputi oleh rasa takut akan Tuhan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga di pasal yang ke-20, bagaimana pada akhirnya Yosafat mengalami kesalahan karena pergaulan, di mana pergaulan yang pertama dengan besannya yaitu Raja Ahab, lalu yang kedua dia bergaul dengan seorang yang bernama Ahazia, sehingga Yosafat ditegur, mengapa engkau bersahabat dengan orang fasik. Nah, pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita dengan takut akan Tuhan, dan kebenaran yang harus diterima bukan berdasarkan kebenaran banyak orang, tetapi bagaimana kebenaran firman yang sesungguhnya, dan bagaimana kita bergaul
dengan siapa kita perlu belajar, apakah itu akan mempengaruhi tindakan kita. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat beribadah pagi hari ini. Tuhan memberkati.